Kemarin OCC RP, sekarang MK, satu dari luar, satu lagi dari dalam, tapi seperti punya satu misi yang sama, yakni bikin gaduh dan mengacau saja, entah kenapa. Produk yang dirilisnya suka-suka saja, suka tak suka harus diterima. Silakanlah berdiskusi, berwacana, tapi itulah yang berlaku. OCC RP masih mendingan, kendati tidak mendingan juga. Menko Polkam Budi Gunawan mengatakan, bagaimanapun juga kita harus menjaga marwah semua mantan presiden kita, karena mereka orang-orang terbaik yang pernah dihasilkan bangsa ini. Ya, biar bagaimanapun presiden itu kan warga negara terbaik ya di setiap negara. Nah, kita harus menghargai legasi beliau dan kita harus jaga betul marwah presiden ya, mantan presiden. Artinya menjadikan sebagai korup itu gimana Pak Menko? Jangan berpolemik ke bawah ke sana. Yang penting tetap kita jaga kerukunan persatuan kita dan jaga marwah mantan presiden kita. Pasti jadi presidennya kan yang terbaik, putra terbaik. MK tak ada obatnya, jauh dibandingkan OCC RP. Apa yang dihasilkannya, keputusannya final dan mengikat, berlaku saat ini juga. Untung Pilpres tak pekan depan, tidak seperti Pilkada kemarin yang syarat pencalonan kandidat diubah secara drastis, padahal puluhan tahun dibiarkan begitu saja, diubah dalam semalam. Pembuat undang-undang pemerintah dan DPR yang mendapat mandat dari rakyat seperti tak ada artinya. Tapi banyak juga yang memuji MK dianggap pahlawan atau penjaga konstitusi. Untung bangsa ini terbiasa dengan kegaduhan. MK tiba-tiba saja menolkan syarat pencapresan. Sebelumnya menolkan juga ambang batas parlemen. Syarat pencalonan pilkada kenapa tak sekalian juga dinolkan? Kemarin masih ada syarat 6,5% dan atau sesuai jumlah penduduk. Itu yang saya katakan bahwa suka-suka MK saja. Dikait-kaitkan saja, asal terkait jadi itu barang. Puluhan tahun dan puluhan gugatan lewat begitu saja. Tak ada yang dikabulkan, macam-macam dalil yang dibuat. Sekarang lain lagi, entah baru sadar, baru terbangun, baru siuman. MK tak bisa lagi ditebak. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Sekarang tiba-tiba saja semua aturan yang sudah pernah dijalankan sebelumnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Padahal dulu MK yang mempertahankan aturan itu dan dianggap itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan semua aturan tentang pemilu, utamanya yang pokok-pokok, adalah produk MK. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa sistem pemilu kita kacau balau, terlalu menguras energi, mestinya yang paling bertanggung jawab itu adalah MK, bukan partai politik, apalagi pemilih. MK lah yang meng-ACC semuanya. MK seperti board politik dan itu sebetulnya buruk sekali. Pemilu serentak, pileg dan pilpres dikabulkan tapi syarat pencapresan dibuat atau tetap dipertahankan. Dibuat oleh pemerintah dan DPR, dipertahankan oleh MK. 2 kali pemilu bergeming, lalu tiba-tiba saja 2 kali pemilu itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Apakah karena yang menang itu Prabowo, bukan Anies atau Ganjar? Apa bisa dikaitkan ke situ? Ahmad Riza Patria, jubir Partai Gerindra, langsung mengatakan inilah dulu yang diinginkan oleh Prabowo. Tak terlihat raut wajah kesal dari wajahnya. Saat dulu Prabowo meminta keputusan MK seperti yang diputuskan saat ini, MK menolak seolah-olah tak ada dalil. Semua terkunci. Saat keputusan MK saat ini tak diminta, MK malah mengabulkannya. Bahkan dalilnya Undang-Undang Dasar pula. Undang-undang yang selama ini kita pakai, yang sejak dulu dijaga MK, justru dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
dan tak ada yang mempersoalkan sebagaimana keputusan soal lolosnya Gibran maju dalam Pilpres kemarin. Tak ada pula yang bilang MK sebagai mahkamah yang pakai embel-embel itu di belakangnya. Mahkamah paling oke lah. Akan selalu ada saja yang membanding-bandingkan antara putusan MK soal syarat usia pencapresan yang menjadi karpet merah buat Gibran seorang diri dengan putusan MK yang saat ini membuka peluang bagi banyak orang, tak hanya Gibran, untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Putusan yang kemarin buruk, putusan yang saat ini dianggap baik. Kenapa tak ada yang berpikir bahwa ini masih dibuat untuk Gibran agar lebih mudah melawan Prabowo nantinya? Justru Hakim MK Anwar Usman tak setuju dengan putusan ini. Kenapa Paman Anwar tak dipuji seperti dulu memuji Hakim MK Saldi Isra yang tak setuju? Seperti yang sudah saya katakan, bangsa kita ini sudah terbiasa dengan kegaduhan. Kegaduhan yang datang dari luar maupun dari dalam. Kegaduhan yang tak mendatangkan kemajuan. Tapi sayangnya yang gaduh itu orang-orang di atas yang sudah maju. Orang-orang di bawah tak kunjung maju. Apapun keputusan yang diputuskan, gagasan persatuan atau rekonsiliasi amat sangat sulit diwujudkan. Untung Pilpres masih 4 tahun lagi. Tapi ingat, perkataan saya ini, nanti menjelang Pilpres pun akan ada putusan yang tiba-tiba dipaksakan. Lihat sajalah.